Suami takbir, istri takbir. Suami ruku, istri pun ruku. Selesai salam, sang istri mencium tangan suaminya. Masya Allah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi ini kajian kita tentang masalah panduan tutorial untuk bagaimana cara beribadah di bulan Ramadan di rumah saja atau sholat tarawih di rumah. Itu bagaimana caranya gitu. Karena ada jamaah yang bertanya, Ustaz, gimana sih caranya untuk sholat tarawih di rumah kita? Bolehkah kita sholat tarawih di rumah? Boleh. Sholat tarawih itu nggak mesti di masjid, di rumah pun juga boleh. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, larilah kamu dari wabah penyakit itu sama seperti kamu lari dari singa, kata Rasulullah. Kemudian ada lagi yang bertanya, Ustaz, kalau sholat di rumah itu di mana? Ya terserah kita. Utsman bin Malik pernah dia berbincang dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya nggak bisa ke masjid ya Rasul. Gelap, kemudian hari hujan, terus saya nggak bisa lihat, mata saya kabur ya Rasulullah. Maukah engkau datang ke rumahku ya Rasul untuk mengimami sholat di rumah? Kemudian Rasulullah datang ke rumah Utsman bin Malik. Setelah sampai di rumahnya Utsman, Rasulullah mengatakan, bertanya, sekarang saya mau sholat di mana? Kemudian, di sini aja ya Rasulullah. Ada salah satu sudut di rumah itu, dia sholat di sana. Cuma kaum muslimin, yang sangat kita herankan sekali, sangat kita sayangkan, banyak di antara kita umat Islam, ketika kita lihat di rumah kita masing-masing kaum muslimin, renungan bagi kita bersama, terutama saya yang menyampaikan bahwa lihatlah kamar mandi kita di rumah kita masing-masing. Kamar mandi pakai keramik yang bagus, dapurnya pakai kitchen set yang bagus, pokoknya semuanya serba mewah. Tapi sayang sekali, Sabtu pun tidak ada lokasi atau area tempat sholat di rumah kita masing-masing. Mau sholat, ya terkadang di dalam kamar, kadang di ruang tamu, kadang di sudut, kadang udah hampir ke dekat dapur. Terus mau sholat di mana? Ini sangat kita sayangkan kaum muslimin. Jarang di antara kita umat Islam, tidak seberapa dari kita yang sengaja meluangkan area atau menyediakan tempat sholat. Nah, jadi Rasulullah itu sholat di rumah Utsman bin Malik di salah satu sudut aja, salah satu sudut dia sholat di sana. Itulah yang dijadikan musola al-bait, musola tempat sholat di rumah. Nah, kemudian ada lagi yang bertanya, Ustaz, ketika jadi imam sholat tarawih atau sholat malam itu, saya nggak hafal Al-Quran. Ya, apalagi yang biasanya nggak pernah jadi imam selama ini, hanya jadi makmum ketika sholat tarawih ataupun sholat-sholat yang lainnya, nggak pernah jadi imam sama sekali. Sekarang ketika giliran jadi imam sholat tarawih di rumah, kita nggak hafal Al-Quran, gimana caranya? Boleh lihat mushaf. Ya. Aisyah itu dulu ketika sholat berjamaah pernah diimami oleh budaknya. Ya. Di sana itu dia melihat mushaf, melihat Al-Quran, nggak masalah. Tak kena Al-Quran atau mushaf di depan kita ketika sholat, Allahu Akbar. Boleh sambil baca mushaf, boleh sambil baca Al-Quran, nggak masalah. Ya. Yang penting yang kita baca itu Al-Quran. Jangan yang kita baca ayat-ayat yang lainnya atau tulisan-tulisan yang lainnya yang memang batal sholat kita. Nah, boleh, nggak masalah. Ustaz, terus mata saya udah kabur, saya udah tua Ustaz. Mata saya udah kabur, nggak bisa lihat dengan jarak yang sekian jauh, 1 meter atau lebih nggak bisa lihat. Kan nggak mungkin kita baca Al-Quran, dekatkan Al-Quran, gimana cara mau sujud nantinya gitu kan. Nah, selesai Al-Fatihah, cukup baca surat pendek aja. Kita hafal, Qul huwallahu, inna a'toina, wal asri. Nggak mungkin loh. Udah 40, 50, 60 tahun Qul huwallahu aja nggak hafal. Malu lah sama anak SD, anak TK, anak PAUD kan. Itu aja diulang-ulang nggak masalah. Rakaat pertama Qul huwallahu, rakaat kedua inna a'toina. Rakaat
ketiga nanti qul huwallahu lagi, rakaat keempat inna atau lagi, nggak masalah. Yang penting kita sholat di rumah kita masing-masing, berjamaah dengan keluarga kita. Nah, inilah saatnya kaum muslimin ketika sholat di rumah, di saat masuk waktu sholat, sebagaimana sabdakan oleh Rasulullah hadisnya, ketika masuk waktu sholat, kumandangkan azan. Ya di rumah kita azan juga, jangan hanya azan di masjid, di rumah kita nggak azan, kumandangkan azan, kemudian lakukan sholat sunnah dulu di masjid. Biasanya kita kan kalau sholat ke masjid, nyampe di masjid kita sholat sunnah, sebelum sholat wajibnya sholat fardu kita sholat sunnah lagi, setelah sholat fardu kita sholat sunnah lagi, sebelum pulang ke rumah. Dan di rumah juga seperti itu, kerjakan sholat sunnah itu. Suami jadi imam, istri makmum. Suami takbir, istri takbir. Suami ruku, istri pun ruku. Selesai salam, sang istri mencium tangan suaminya. Masya Allah, subhanallah. Luar biasa indahnya rumah tangga muslim seperti itu, kaum muslimin. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hadisnya Rasulullah dikatakan, yang berhak, yang lebih utamanya di imam itu adalah orang yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya. Lalu ada seorang ayah yang sudah berumur 50 tahun, 40 tahun contohnya atau lebih, dia nggak berapa hafal Al-Qur'annya. Ternyata anaknya yang SD atau yang SMP, dia banyak hafalannya. Juz 30 udah hafal sama dia. Bolehkah dia jadi imam? Boleh, nggak masalah. Syaratnya mumayyiz, boleh jadi imam, nggak masalah. Ya. Jadi nggak harus bapak, seorang suami atau bapak jadi imam di rumah tangganya, anaknya jadi makmum, sementara ayah ini nggak hafal Al-Quran. Contohnya anaknya hafal juz 30 atau juz 29, 30 dia hafal. Anaklah yang maju ke depan, nggak masalah. Yang penting dia tahu caranya bagaimana sholat, tahu caranya bagaimana jadi imam. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian setelah selesai Ramadan nanti, andai kata wabah ini masih berlanjut, tapi kita berharap janganlah sampai wabah ini berkepanjangan. Kita bermohon kepada Allah di bulan Ramadan ini, apalagi ketika kita sedang berpuasa. Doa orang yang berpuasa itu diterima, diijabah oleh Allah SWT. Kita bersama-sama berdoa ke muslimin dari awal Ramadan ini, kita bermohon kepada Allah agar wabah ini segera diangkat oleh Allah, sehingga nanti kita bisa sholat Idul Fitri seperti biasanya di lapangan, di masjid, di langgar dan sebagainya. Tapi kalau seandainya, mudah-mudahan jangan sampai hendaknya, kalau seandainya wabah ini masih berkelanjutan, yang PSBB atau lockdown itu masih berkelanjutan, bolehkah sholat Idul Fitri itu di rumah masing-masing? Boleh. Sendiri pun juga boleh, nggak masalah. Ya. Sendiri pun juga boleh. Sholat Idul Fitri sendiri di rumah, nggak masalah. Kalau memungkinkan berjamaah, ya, memungkinkan berjamaah, silahkan lakukan berjamaah sholat Idul Fitri itu. Ada yang jadi khatibnya. Ustaz, saya nggak pernah, jangankan jadi khatib, jadi protokol aja nggak pernah gitu kan. Boleh, silahkan, nggak masalah. Cukup yang rukun-rukunnya aja. Pertama, salam. Kemudian puji-pujian kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Yang keempat, wasiat takwa. Nah, wasiat takwa. Sekurang-kurangnya itu aja. Yang rukun-rukun aja baca. Ya, ditambah lagi, hai anak-anakku semuanya, istriku yang tercinta, mulai hari ini bertakwalah kepada Allah. Takutlah dengan Allah. Tingkatkan iman dan takwa. Perbanyak ibadah. Lihat corona udah mulai wabah seperti ini. Gak pernah selama ini kita sholat Idul Fitri di rumah seperti ini. Biasanya di masjid atau di lapangan. Sekarang tahun ini kita sudah sholat di rumah. Idul Fitrinya di rumah. Yuk sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Selesai. Duduk sejenak sebelum masuk ke khutbah yang kedua. Naik lagi masuk ke khutbah yang kedua, baca alhamdulillahirabbil alamin lagi, sholawat Nabi lagi, kemudian baca ayat lagi, ya baca ayat, ini wasiat takwa. Mohon maaf tadi di khutbah yang pertama ayatnya lupa. Boleh baca qul huwallahu aja, nggak masalah. Ini wasiat takwa dan ditambah dengan doa. Loh, kaum muslimin yang dimati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama untuk melaksanakan ibadah tarawih di rumah kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.